warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renida Sregar sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas, Sekolah SMP Negeri 2 Aekna Barabarumon. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1, yaitu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini pada sesi pertama ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Rizky Wardani Daulay sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Aekna Barabarumon. Ini perkenalkan Bu Rizky. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu. Saya akan meminta waktu dulu ya Bu, sebentar. Di sini kegiatannya tentang wawancara terkait dengan materi tadi, yaitu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya tahu Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah, terkadang keputusan itu harus Ibu yang ambil, karena tidak selamanya Kepala Sekolah ada. Dan juga Ibu sebagai pengurus di salah satu MGMP, tentunya di situ Ibu kita akan menjumpai kasus. Mungkin ada 2 kasus atau berapa yang harus kita ambil keputusannya. Jadi saya di sini bertanya ke Ibu, apakah Ibu bersedia? Oke, silakan. Karena di sini Bu ada 8 poin yang saya harus tanyakan ke Ibu nantinya. Iya, boleh. Oke. Yang pertama Bu, di sini selama Ibu menjabat sebagai pemimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, sebagai Wakil Kepala Sekolah di sekolah ini, tentunya juga sebagai pengurus ya di MGMP, organisasi atau tempat kerja saya menghadapi kasus atau dilema etika ini dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan melihat dan memahami kasus-kasus ini. Dan untuk memahami kasus-kasus ini saya harus berkomunikasi atau mencari informasi dengan pihak yang terlibat. Dan untuk pertimbangan utama yang mendasari keputusan ini mengacu pada peraturan. Ya. Dan yang saya ketahui tentang dilema etika ini adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan yang terjadi jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan. Sedangkan rujukan moral ini jika alasannya tidak sesuai, ya tentu salah ya. Nah, seperti itulah pengetahuan saya. Berarti dalam mengidentifikasinya pertama Ibu harus mengacu kepada peraturan. Iya. Karena di situ nanti takut kita kadang ada dilema etika yang pertama ya Bu. Berarti itu benar lawan yang benar. Keputusan itu yang banyak. Kalau yang rujukan moral tentu yang benar lawan yang salah. Oke. Benar. Oke Bu. Selanjutnya di sini saya tanya juga. Ibu kan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Untuk mengambil keputusan ini semua dikembalikan pada hasil laporan. Ya. Setiap keputusan yang selalu saya lakukan itu berdasarkan musyawarah terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru. Tidak murni dari saya sendiri ya, walaupun saya sebagai Wakil Kepala Sekolah, tapi saya tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi. Ya, apabila nanti ada masalah, kami selalu merembukkan terlebih dahulu. Dengan harapan agar keputusan yang kami ambil ini jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Itu ya berarti setiap ada kasus di mana di situ yang pertama harus Ibu lakukan yaitu musyawarah terlebih dahulu. Yang tujuannya itu biar tidak merugikan pihak-pihak yang bermasalah itu. Oke, selanjutnya Bu, di sini bagaimana langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu
Ibu lakukan selama ini? Apabila kasusnya terlibat berkaitan atau berkaitan dengan orang banyak ya, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan menggali informasi terlebih dahulu. Ya, kemudian menanyakan langsung kepada kedua belah pihak dan melakukan komunikasi dengan rekan guru dengan melaksanakan rapat kecil. Ya, dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil ini harus berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Berarti yang pertama itu Ibu tentu mencari informasi dulu, Iya. ya, baru masuk ke dalam peraturan itu. Kemudian Bu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya pribadi, hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah ya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi ya dengan rekan-rekan yang terutama dilakukan dengan cara kekeluargaan. Ya, dan tentunya keputusan yang saya ambil itu harus bersifat objektif, tidak merugikan kedua belah pihak, ya, dan keputusan ini bisa diterima dengan ikhlas oleh kedua belah pihak dan jangan sampai menimbulkan permasalahan lagi. Ini yang paling penting. Iya, pastinya itu. Berarti yang paling efektif di situ yang Ibu ambil yang pertama tidak merugikan. Iya, tidak menimbulkan masalah Iya, lagi nanti. berarti mereka harus betul-betul ikhlas. Iya. Iya. Selanjutnya di sini kan terkadang kita ada muncul masalah, Iya. tidak secepat itu bisa diselesaikan. Tentu ada tantangan yang harus kita hadapi. Kira-kira apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu dapatkan? Terkadang ada tantangan yang saya temui ya dalam mengambil keputusan itu pada saat keputusan yang saya ambil tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, atau ada satu pihak yang ngotot seperti itu ya, sehingga kita memakan waktu karena kan pekerjaan kita bukan itu saja, ya. Jadi masalah yang kita urus ini menjadi bertele-tele, ya. Jadi kita harus mencari solusi dan meminimalisir resikonya, ya. Meminimalisir resiko, ya. Sehingga nanti tentu saja hal ini membutuhkan dukungan positif dari warga sekolah. Berarti di sini tantangan yang Ibu hadapi itu mereka tidak terima ataupun ngotot lah, dianggap dirinya aku yang benar, ya. Yang satu juga menganggap dia yang benar gitu ya Bu. Jadi yang Ibu cari itu tentu solusinya meminimalisir. Itu tidak. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Kalau untuk jadwal tertentu tidak ada ya, tidak ada. Jadi hanya saja untuk pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada. Ya, apakah harus diselesaikan segera ya, atau membutuhkan waktu sampai besok. Ya, tapi dalam menghadapi sebuah kasus saya cenderung merespon sesegera mungkin. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus, jangan sampai menunda-nunda. Karena nanti kalau ditunda-tunda berlarut-larut muncul masalah yang baru. Karena takutnya semakin lama tentu permasalahan itu dia banyak pikiran, dia merasa dia benar, sementara sebagai ibu wakil yang harus mengambil keputusan itu tahu-taunya Ibu lambat-lambatkan kan ya lebih berat lagi. Padahal awalnya masalahnya nggak seperti yang dipikirkan itu kan. Iya. Jadi Bu, di sini lanjut lagi ya Bu. Iya. Dan masih bisa nggak Bu? Boleh. Terus dalam sebuah permasalahan ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan mudah untuk pengambilan keputusan tidak ada yang mudah ya, karena perlu pertimbangan antara hati, nurani, tugas dan sosial. Ya. Dan pada saat mengambil keputusan atau saat ambil keputusan itu tidak murni semua dari saya. Ya, tentu ada peran rekan-rekan guru,
juga pihak lain yang mungkin dibutuhkan. Ya, karena penting juga untuk masukan ke saya agar keputusan itu nanti bisa diterima dengan ikhlas. Ya, kedua belah pihak harus merasa tidak dirugikan seperti itu. Berarti di sini yang dibilang situ faktor ataupun dukungan yang membantu ibu itu tentu ada ya Bu. Ya, terutama ya kalau di lingkungan sekolah masalahnya tentu rekan-rekan guru. Kalau ya bisa jadi masalah itu memang harus membutuhkan pihak luar. Contohnya kita membutuhkan komite ataupun pihak masyarakat sekitar itu ataupun keamanan seperti polisi gitu ya Bu. Kalau memang kasus itu kan nggak semuanya sama ya. Tergantung kasusnya. Iya, tergantung kasus itu. Intinya di sini kerjasama ya Bu, baik rekan sekolah ataupun pihak luar. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil tentang pengambilan keputusan dilema etika ini? Kalau begini ya, sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan itu apapun harus berdasarkan kesepakatan, ya, harus musyawarah, mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil, ya, karena bekerja tim itu jauh lebih ringan dalam penyelesaian daripada kerja sendiri-sendiri. Ya, selain itu komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah. Intinya kerjasama dan musyawarah. Oh iya, berarti di sini hikmah. Saya juga dapat hikmah loh Bu dari perbincangan kita ini tentang mengambil keputusan tentang dilema etika tadi, yaitu bagaimana cara mengambil keputusannya ataupun ibu yang ibu bicara masalah-masalah yang terjadi selama ini dengan ibu. Mudah-mudahan saya pun sebagai CGP ini Bu, kedepannya akan lebih baik ataupun lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ya, kira-kira sampai situlah Bu pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ke kita dan juga ke anak didik kita. Ya, terima kasih banyak waktunya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.